There are a lot of people wondering how to study the Bible. And this is where Inverse comes in. This is the best of the Bible within the text, the best of the Bible intra the text through different Bible verses, the best of the spirit of prophecy, the best of your observations done through prayer and devotional life, the best of the Bible through discussions at Sabbath school, and the best of the Bible through your experience with Jesus. We're using the best of the digital and best of the analog and seeing how they come together for a personal experience. Like, have you ever been in a Bible study where people are saying like Sunday and who's going to read Monday and is Joe around for Joe's late for Sabbath school, so we'll just skip on to Wednesday. We've taken out the dates. It's not about the dates, it's about the stages of Bible study. Different prompts for different aspects of the Bible study experience. So the first stage of Bible study is the introduction, where you're actually reading the Bible verse. It's uploading the Bible text into your own mind. The second stage is the inscribe. We're actually writing it out with your own hand. You're using those handwriting skills that you learned in first grade and applying it spiritually for yourself. As I'm demonstrating writing this Bible text out, I mean, even though this is just a demonstration, I'm seeing things here that I've never seen before, and that really attests to the power of Scripture. The third stage is now you look back at the text that you wrote with your hand, and now you're looking at observations, circling repetition, underlining things that you just feel are so important, or where you just know God is speaking to you in this particular context right now. So now we're actually circling all those elements of, like, here I see men and women and all who could understand, men and women and all who could understand. There's repetition there. Then there's these really important parts that they read distinctly from the law of God. They gave the sense and they understand the reading. So it just shows you there's different principles that emerge here. We need to actually read it out loud distinctly. There is understand the sense of it, and then there's the actual principle of understanding itself. These three things are emerging from verse 8. The next stage is interpret, where now you're applying these Bible principles that you've distilled from the text and applying them to your personal life. The inspect stage looks at how Scripture interprets Scripture and looking at different parts of the Bible and how they interact with each other. The invite section is the most important. It's looking at where is Jesus in this entire passage and centering the Lord Jesus as the Lord of your life personally and also in the Bible text. At the insight stage, we look at the writings of Spirit of Prophecy from Ellen White, what she has to say about this topic. The last stage is the inquire stage, where there are discussion questions that allow you to share with your friends your observations and different reflection questions on the topic. It's definitely more intense, but this is Bible study on your own terms, at your own pace. The amazing part about this Bible study is that it takes Bible study from all different angles. You're reading the Bible text, you're studying the Bible text, you're writing the Bible text out, you're looking at where is Jesus in the Bible text, what the Spirit of Prophecy has to say about the Bible text, and then discussing it in a group of friends. But the most important thing is applying the Bible text for your own personal life. Dive deeper into the verse. That's why we are calling it Inverse. Ada hukum Musa dan ada juga hukum Kristus. Bagaimana sebenarnya keterkaitan dua hukum ini? Dan ada 5 manfaat dari perjanjian yang dibuat oleh Allah bagi kita. Apa sajakah itu? Mari ikuti bersama diskusi pelajaran keempat dari program Inverse Bible, Pelayanan Pemuda Advent Unikonferensi Indonesia, kawasan Flores.
Halo semuanya, selamat malam sahabat orang muda dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami sangat senang dapat menemani teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk dapat menyaksikan tayangan ini. Anda sedang menyaksikan Inverse Bible Study yang malam ini telah masuk di pelajaran yang keempat. Inverse Bible Study merupakan pembelajaran Alkitab atau Bible Study oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7, khusus untuk orang muda dewasa, dalam hal ini mahasiswa, profesional muda, orang muda yang telah menikah atau keluarga baru, dan tentunya bagi mereka yang memiliki jiwa muda. Inverse Bible Lesson adalah sekolah sahabat untuk usia 18-35 tahun. Kita semua bisa memperoleh materi Inverse Bible sepanjang triwulan ini di website inversebible.org atau bisa mendownload aplikasi Inverse Bible di Play Store dengan keyword Inverse Bible Study. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman semua yang berada di rumah ataupun di mana saja Anda berada, materi kita selama di Inverse Bible ini dapat diperoleh di website inversebible.org atau bisa di-download aplikasinya di Play Store dengan keyword Inverse Bible Study. Kami menganjurkan teman-teman semuanya untuk bisa mendownload materi agar dapat belajar bersama-sama dengan kami. Dan pada malam hari ini sebelum kita memulaikan, saya ingin mengetahui teman-teman yang menyaksikan acara pada malam hari ini, dari mana asal teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman boleh menuliskan asal teman-teman semuanya di kolom komentar, dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya untuk men-share tayangan ini dan atau men-tag sahabat-sahabat atau keluarga Anda agar bisa menyaksikan tayangan ini bersama-sama. Baiklah, pada malam hari ini perkenalkan bersama saya Dodi Sili, dan saat ini saya ditemani oleh tim dari Inverse Bible Pemuda Advent Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Tim Inverse Bible yang saat ini hadir bersama-sama dengan saya ada Saudari Hani, ada Saudari Jo, beserta hamba Tuhan Pendeta Aksi Lololuan pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman semuanya. Baik, sekarang kita akan mulai pada Inverse Bible pelajaran yang keempat pada triwulan yang kedua ini, dan tema pelajaran malam ini adalah Injil Musa. Nah, minggu ini kita akan belajar secara detail, kita akan memilah bagaimana sebenarnya Injil Musa, hukum Kristus. Mungkin sepertinya agak berat ya, dan sedikit agak ribet. Tapi teman-teman semua tidak perlu khawatir, saya yakin dengan tuntunan Roh Kudus, kita dapat mengerti dengan baik maksud dari seluruh hukum-hukum tersebut. Dan semoga pelajaran kita pada malam hari ini dapat mengubah kehidupan kita untuk lebih dekat lagi dan lebih mengasihi pencipta kita. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut membahas tentang hukum-hukum tersebut, saya minta kesediaan dari Saudari Sani untuk memimpin kita dalam doa untuk memulai pelajaran malam hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita setu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami, hingga kami dapat lagi bersama-sama untuk mempelajari sebagian dari pelajaran firman-Mu melalui Inverse Bible Study. Berkati kami yang sedang berada dalam room ini, berkati juga teman-teman yang sedang menyaksikan, kiranya kami diberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari surga, agar pelajaran yang akan kami pelajari dapat kami mengerti dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong sempurnakan apa yang kurang, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Saudari Sani telah memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang ada bersama-sama dengan saya pada malam hari ini, untuk minggu keempat ini atau pada malam hari ini kita akan belajar tentang Injil Musa. Dan untuk lebih spesifiknya, sebenarnya malam ini kita belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-103, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-22. Pada malam hari ini untuk pertama kalau kita belajar, mungkin saya ingin bertanya sama pendeta Aksi ya, dalam pelajaran ini bagaimana sih sebenarnya kaitan hukum Musa dan hukum Kristus itu, pendeta? Mungkin boleh sedikit dijelaskan. Baik, terima kasih. Saya sangat senang dengan pertanyaan di malam hari ini. Apa kaitan antara
hukum Musa dan hukum Kristus. Saya yakin dua-dua ini memiliki kaitan yang luar biasa, di mana dua-dua ini atau hukum ini mau mengarahkan supaya manusia hidup lebih teratur, hidup lebih harmonis. Dan itulah kaitan antara kedua hukum ini. Karena tanpa hukum, saya yakin dan percaya bangsa Israel pasti tidak akan teratur. Dan mungkin kehidupan mereka tidak akan harmonis. Kemudian tanpa hukum Kristus, kehidupan manusia pun tidak akan harmonis. Mungkin saja kita bisa saling membenci satu dengan yang lain, bisa saja membunuh satu dengan yang lain. Bahkan mungkin kita tidak tahu hari apa kita gunakan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Dan hari apa yang Tuhan ingin kita boleh bertemu dengan Dia. Tapi lewat hukum ini, kita boleh tahu. Dan kita bersyukur ada hukum yang diberikan sehingga kehidupan kita lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Aksi. Dan mungkin dari Saudari Sani, saya ingin bertanya sama Saudari Sani sedikit. Mungkin belum jauh beda ya dengan pertanyaan yang dari ke Pendeta Aksi. Bagaimana kalau menurut pandangan dari Saudari Sani, kaitan antara hukum Musa dan hukum Kristus ini dalam kehidupan kita? Oke, terima kasih Kak Dodi. Jadi kalau menurut saya kurang lebih sama dengan Pendeta Aksi, cuma saya mau tambahkan sedikit. Kalau untuk sering kita menganggap hukum Musa itu adalah suatu hal yang kayak hanya menjadi beban. Jadi kita melakukan hukum Musa itu hanya secara eksternal, yang kita lakukan itu kayak hukum Musa itu cuma sebagai formalitas. Jadi seringkali hukum Musa itu kita anggap sebagai suatu beban, sementara hukum Kristus dianggap adalah sesuatu yang sumbernya dari hati, jadi kita harus mengikutinya itu dari hati. Sementara seperti Pastor Aksi sudah sampaikan tadi, kedua hukum ini sama-sama bertujuan untuk supaya kehidupan kita dapat berjalan sopan dan teratur. Dua-duanya merupakan hukum yang kalau kita sama-sama tahu, dasarnya itu dari kasih, jadi dari kasih kepada Allah, terus kasih kepada manusia, sampai dia hukum bisa, kalau untuk hukum Musa, sampai Tuhan bisa kayak kasih detail-detail. Nah, sebenarnya keterkaitannya, kalau menurut saya itu dia dikasih, karena dia sama-sama keduanya berdasarkan kasih, yang seperti Pendeta Aksi sampaikan tadi, tujuannya sama untuk supaya kehidupan kita berjalan sopan dan teratur. Sama seperti contoh kayak peraturan yang dibuat pemerintah, misalnya peraturan yang dibuat oleh presiden dan juga peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, dua-duanya misalnya kalau untuk presiden itu untuk seluruh warga Indonesia, kalau untuk misalnya gubernur itu misalnya untuk warga, misalnya Gubernur Sulawesi Utara hanya khusus untuk warga Sulut, tapi dua-duanya sama-sama bertujuan untuk supaya rakyatnya itu bisa kehidupannya dapat berjalan sopan dan teratur. Kalau menurut saya kira-kira begitu sih Kak Dodi. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya bisa simpulkan, sebenarnya hukum Musa dan hukum Kristus ini tujuannya sama ya, atau mempunyai manfaat. Dan memang sih dalam pelajaran pekan ini kalau kita lihat yang dituliskan oleh yang ditulis di Mazmur yang pasal yang ke-103 ini, yang memang hukum ini memang dibuat oleh atau diberikan kepada umat manusia itu mempunyai manfaat. Bahkan dikatakan bahwa pemazmur dalam Mazmur itu, pemazmur malah sudah setidaknya merangkum ada 5 manfaat. Ada 5 manfaat di Mazmur 103 ini. Kalau kita lihat, mungkin buat teman-teman yang ada di rumah juga, kalau sudah memiliki bahan untuk pelajaran malam ini, kita bisa lihat ada 5 manfaat yang dirangkum oleh pemazmur untuk pasal yang 103 ini. Yang pertama mungkin saya bisa bacakan sedikit. Yang pertama itu, manfaatnya itu dia mengampuni semua kesalahanmu. Kemudian yang kedua itu menyembuhkan semua penyakitmu. Kemudian yang ketiga, menebus hidupmu dari kehancuran. Yang keempat, dia memahkotai kamu dengan kasih setia dan belas kasihan. Kemudian yang kelima itu, manfaat yang kelima, memuaskan mulut dengan hal-hal yang baik sehingga kemudaanmu diperbaharui seperti Raja Wali. Nah, kalau kita lihat
5 manfaat ini, saya ingin bertanya sama rekan saya, Bro Joe, bagaimana sebenarnya kaitan antara hubungan kita kepada Tuhan dengan 5 manfaat ini? Oke, baik. Terima kasih, Dodi. Jadi yang kita pelajari dalam minggu keempat ini, dalam konteks perjanjian, kita lihat di situ ada Injil. Nah, Injil, lalu kita belajar sekarang dalam Injil Musa. Nah, Injil Musa. Tapi ayat yang kita bahas panjang pelajaran di minggu keempat ini, justru dalam buku Mazmur. Nah, di dalam buku Mazmur tersebut, Daud menulis bahwa Tuhan telah mempercayakan kepada Musa hukum yang tertulis itu. Dan dengan perjanjian tersebut, hubungan dengan Tuhan itu ada manfaat yang ditulis di dalam buku Mazmur, seperti yang dikatakan tadi. Nah, apa hubungannya? Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur 103, mari kita lihat bahwa sebenarnya Raja Daud ingin menggambarkan bagaimana kita sebagai orang yang pertama bersalah, maka harus diampuni. Itu kan manfaat yang pertama, berarti kita orang yang bersalah. Yang kedua adalah kita adalah orang sakit, maka harus disembuhkan. Yang ketiga, kita adalah orang budak atau diperjualbelikan, maka harus ditebus. Yang keempat, kita adalah orang yang bukan siapa-siapa, tetapi bersama dengan Tuhan, dia ingin memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Gitu kan. Dan yang kelima, kita ini orang yang tidak pernah puas, yang selalu mencari kesenangan di luar Tuhan. Makanya dikatakan bahwa aku akan memuaskan, dia yang akan memuaskan engkau. Seperti dalam Mazmur 23, ada lirik yang sama yang Raja Daud bilang, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Jadi hubungan dengan Tuhan itulah yang akan membantu kita. Nah, dalam pengalaman pribadi saya, kalau saya tidak melihat firman Tuhan, maka saya tidak akan sadar bahwa saya ini sementara sakit, dalam arti sakit rohani, bisa sakit fisik, bahwa saya ini adalah seorang pendosa dan saya butuh diampuni, bahwa saya ini adalah orang yang sebenarnya diperbudak dan saya harus ditebus. Nah, hal-hal inilah yang justru membuat kita sebagai orang muda menyadari bagaimana nikmatnya dan bagaimana untungnya, bukan untung dalam hal transaksi, tapi bagaimana hebatnya apa yang Tuhan lakukan, apa yang Kristus mau berikan di dalam konteks perjanjian itu ketika kita mau ikut bersama. Bukan berarti kita sebagai orang berdosa terus kalau kita menolak Tuhan, Tuhan langsung, oh saya kutuk kamu untuk sakit, saya kutuk kamu untuk begini. Tidak. Tapi Tuhan rindu untuk memanggil semua, itu adalah misinya yang kita telah pelajari dari pelajaran-pelajaran berikutnya, agar semua orang menerima berkat dan merasakan kasih karunia itu. Makanya dari manfaat-manfaat ini, itulah yang dapat mengubah hidup kita. Karena kita berharap kepada Tuhan. Itu mungkin kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Joe. Pendapat yang sangat menarik. Mungkin bisa sedikit ada tambahan atau sedikit tambah dari Saudari Sani mengenai hal ini, antara kaitan dengan 5 manfaat ini dengan hubungan kita terhadap Tuhan. Kalau saya sih tambahkan singkat saja, Kak. Seperti saat kita berhubungan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, jadi Tuhan misalnya minta kamu untuk, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Nah, paket yang akan kita terima adalah 5 manfaat ini. Oke, jadi tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa bukan karena kita melakukan apa yang Tuhan mau, baru Tuhan kasih 5 paket ini, tapi sekali lagi karena Tuhan sudah memberikan ini, makanya orang melakukan apa yang Tuhan mau. Begitu sih, Kak, kalau dari kita. Oke, terima kasih. Jadi, kalau kita mau menerima manfaat ini, ya kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Mungkin secara garis besarnya seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya ini kan ada 5 manfaat ini. Kalau kita bisa, mungkin teman-teman di sini, Kakak Pendeta dan Saudari Sani, Saudara Joe, dan bahkan teman-teman di rumah semuanya, ini kan kalau kita bisa lihat ada 5 manfaat yang kita bisa peroleh. Saya ingin bertanya sih sebenarnya, kalau secara pribadi, buat 3 orang teman-teman saya yang ada bersama-sama dengan saya, seandainya ya, jika hanya boleh memilih satu saja dari 5 manfaat
dari 5 manfaat yang tadi sudah kita bahas, kira-kira saudara dan saudari ini mau pilih yang mana, dan kok bisa jelaskan sedikit kenapa? Dan sebelum menjawab, mungkin teman-teman di rumah juga kalau mempunyai kira-kira kalau hanya bisa diberikan satu, teman-teman boleh di rumah boleh silakan tuliskan di komentar, saya mau pilih ini karena begini. Mungkin untuk yang pertama saya ingin dengar dari Kakak Pendeta Aksi, silakan. Baik, terima kasih. Saya kalau pilih dari 5 ini, poin yang kelima yang saya suka. Kenapa? Karena kalau baca di dalam Mazmur 135, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda, kalau kita tetap dengan kebiasaan lama kita dan kita tidak pernah hidup baru, maka kehidupan kita tidak pernah akan menikmati apa yang dikatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat tentang janji Tuhan. Kita tidak akan nikmati. Dan kenapa saya pilih poin yang kelima? Karena saya ingin untuk tinggalkan kebiasaan lama saya. Mungkin yang tadinya kehidupan saya yang lama, yang mungkin sekarang sebelum saya pelajari firman Tuhan malam hari ini, mungkin saja saya suka merokok, saya mungkin punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan tidak ada, atau mungkin saja saya ini melawan orang tua, tidak menghargai orang tua, dan mungkin banyak hal. Malam hari ini poin kelima mengajak saya, tinggalkan semuanya itu dan hidup baru di dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya manakala saya lakukan itu, janji-janji Tuhan yang kita sudah belajar dari pelajaran pertama sampai kepada pelajaran yang keempat ini, kita akan menikmati betul akan kasih sayang Tuhan. Dan kalau kehidupan kita berubah sama seperti burung Raja Wali, hal itu sangat menyenangkan. Malam hari ini saya mau mengundang teman-teman orang muda. Mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang tidak punya manfaat. Dan kita berubah, tinggalkan semua itu, hidup baru. Dan boleh menikmati kehidupan yang Tuhan sementara sediakan bagi kita. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Jadi memilih manfaat yang kelima, di ayat yang kelima juga ya. Dan mungkin dari Saudara Jo ada, kalau boleh memilih yang kira-kira memilih manfaat yang mana, silakan. Memang sulit bagi saya ya, dilema, karena seperti yang Sani katakan tadi, ini sebenarnya satu paket yang pasti diberikan kepada semua. Makanya di dalam sebelum ayat ini, kalau saya mau review sedikit, itu ada lagu yang terkenal yang kita sering dengar, yang judulnya Bless the Lord Oh My Soul, yang dinyanyikan oleh banyak kalangan. Itu top oleh anak-anak yang menyanyi, lalu top Bless the Lord Oh My Soul. Itu kan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan, jangan lupakan segala kebaikannya. Kenapa? Karena dia yang mengampuni dia. Tapi kalau memilih yang salah satu memang sangat sulit bagi saya pribadi. Tapi saya akan memilih kalau misalnya untuk dalam rangka menjawab pertanyaan ini, yang ketiga, yaitu Tuhanlah yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Artinya, dalam lubang kubur ini kita lihat bahwa itu adalah maut atau kematian kekal. Kenapa yang saya pilih ini? Karena di situ menceritakan justru perjanjian yang paling indah yang kita boleh mengerti. Karena dia menebus dari lubang kubur, bukan hanya, kita nggak jadi binasa, nggak jadi masuk ke dalam maut, tidak. Tapi justru dia yang masuk ke dalam maut itu, dalam wujud Tuhan Yesus Kristus. Itulah Injil yang sangat luar biasa. Jadi, Yesus itu bukan hanya sekedar mati fisik, mati tidur begitu, tidak. Tapi dia justru masuk ke dalam maut agar saya boleh keluar di dalam lubang kubur itu. Dia masuk ke dalam lubang kubur itu supaya ketika saya tetap berpegang pada kebenarannya, saya tidak akan tinggal di lubang kubur itu, tapi saya dapat hidup. Jadi itu sangat luar biasa berhubungan dengan perjanjian dan kehidupan kita. Yang ketiga ini sangat berkesan karena kata-katanya yang indah. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Itu menjadi pengharapan bagi kita bahwa kita tidak usah takut terhadap kubur. Kalau kita punya Tuhan, saya secara pribadi begitu banyak trauma dengan kedukaan. Karena ada banyak anggota keluarga yang meninggal dan sebagainya, sahabat-sahabat saya yang meninggal. Tapi dengan ayat ini dibilang, kamu tidak usah khawatir tentang hal itu. Karena dia sudah masuk ke dalam situ, kamu tidak usah takut. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Jadi itu mungkin dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Saudara Jo, tanggapan yang sangat menarik. Nah, yang berikutnya ini Saudara Sani kira-kira memilih manfaat yang mana? Silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya Kak Dodi. Jadi kurang lebih seperti yang Kak Jonathan bilang tadi, kalau mau disuruh pilih satu, sulit sekali Kak, karena kalau dari saya sendiri, kalau boleh semuanya, kenapa saya hanya pilih satu? Nah, karena ini kan satu paket yang Tuhan beri. Nah, kalau memang dapat pertanyaan seperti tadi, kalau dari saya pilih nomor satu, yang pertama. Oke, yang nomor pertama tadi dia mengampuni segala kesalahan. Sebenarnya kalau mau ditanya alasannya simple. Karena saya sebagai manusia biasa punya kecenderungan untuk berbuat dosa setiap hari. Sekarang saya misalnya berbuat dosa, terus saya minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni, tidak menutup kemungkinan 5 menit lagi, atau 10 menit lagi, atau 1 jam lagi saya bisa melakukan dosa lagi. Jadi kalau dari saya yang kalau memang hanya boleh pilih satu, yang saya mau pilih adalah Yesus mengampuni dosa saya, karena saya sebagai manusia biasa, saya sadar diri saya sendiri ini secara pribadi punya kecenderungan yang sangat besar untuk berbuat dosa. Jadi kalau dari saya sendiri, sekali lagi mau pilih nomor satu, Kak. Oke, terima kasih Saudara Sani. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, ini sebenarnya bukan mau memilih, ketika kita memilih satu itu yang lain itu salah. Tidak, ini kan hanya seandainya boleh memilih. Ini kan masing-masing orang atau masing-masing pribadi kita kan punya pengalaman hidup, atau seperti yang kayak Joe bilang, kenapa dia memilih yang ketiga tadi, ya karena dia punya pengalaman tentang kedukaan, ya kan, seperti begitu. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, ini bukan mempersalahkan yang manfaat-manfaat yang lain, karena seperti yang Saudara Sani bilang tadi, 5 manfaat ini merupakan kayak sebuah satu kesatuan. Nah, pertanyaan selanjutnya buat teman-teman saya, ini kan dikatakan dalam Mazmur 103 ini bahwa kasih Tuhan itu kan ada yang 5 manfaat itu kan yang menunjukkan kasih Tuhan itu. Nah, kasih Tuhan itu hanya diperoleh oleh mereka yang takut akan Dia atau yang takut akan Tuhan. Itu dikatakan di Mazmur 103 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-17. Dan yang bisa memperoleh kasih Tuhan itu adalah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Itu bisa kita lihat di ayatnya yang ke-18. Nah, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana kita sebagai orang-orang muda menjelaskan kepada teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang mempunyai, pasti orang-orang yang ada di sekitar kita ini mempunyai anggapan bahwa kasih Kristus itu atau keselamatan itu untuk semua orang. Dan untuk semua, tidak terkecuali, mau orang berdosa mau bagaimana, dengan pemikiran yang boleh kita katakan mungkin agak dangkal, ya, dalam tanda kutip agak dangkal, pasti pemikirannya kasih Tuhan itu, keselamatan itu untuk semua orang. Tapi di pasal ini, di ayat-ayat ini dikatakan bahwa ada syarat. Nah, bagaimana kita selaku orang-orang muda bisa menjelaskan kepada mereka itu? Mungkin bisa dari pendeta dulu, pendeta Aksi, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya senang dengan ini pertanyaan. Bagaimana kita bisa sampaikan kepada sahabat kita, teman kita, mungkin keluarga kita, tentang masalah keselamatan ini. Kalau baca di dalam Alkitab, pembacaan kita malam hari ini, ayat 11, 17, 18, betul Allah itu punya kasih luar biasa. Ayat 11 saja menunjukkan bahwa Allah itu punya kasih luar biasa. Tapi di saat menggambarkan tentang kasih, ingat bahwa ditutup dengan takut akan Tuhan. Selalu ada kata takut akan Tuhan. Kemudian di ayatnya yang ke-18, Allah itu luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Tapi selalu dikatakan berpegang kita. Saya kasih contoh, mudah-mudahan contoh saya ini boleh dimengerti dan boleh pas dengan bacaan kita malam hari ini. Di Maluku ada kampus Universitas Patimura. Semua yang masuk di situ akan memiliki ijazah sarjana karena semua sudah ada. Tapi yang bisa memegang ijazah sarjana dan keluar dengan penuh sukacita adalah orang-orang yang pertama, sabar. Kedua, mengikuti semua aturan yang ada di kampus itu.
semua yang ada di kampus itu. Sampai selesai, dia berhak untuk mendapatkan itu. Walaupun waktu pertama masuk, oke, kita semua adalah mahasiswa Universitas Patimura. Tapi waktu diwisudakan, tidak semua orang yang bisa diwisudakan. Hanya orang-orang tertentu yang setia, yang bertahan, mengikuti aturan yang ada di situ. Yang takut atau tunduk kepada aturan yang ada di situ. Kemudian berjalan sesuai dengan tita yang sudah dibuat oleh kampus ini. Hanya orang-orang itu. Kita semua oke, boleh dikatakan kita ini semua selamat. Oke. Tapi di dalam Alkitab selalu mengingatkan, kita harus pertama takut dulu akan Tuhan. Artinya kita mengasihi Dia. Kemudian kita harus berpegang kepada janji-janjinya. Dan yang paling terakhir, mari kita berusaha untuk menuruti akan tita-titanya. Hal ini sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena ayat 11, 17, 18 sangat jelas bagi kita. Sebagai orang-orang muda, mari di dalam kemudahan kita, pergunakanlah hidup ini sebaik-baik mungkin. Mari kita selalu menggunakan hidup kita untuk selalu mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan, melihat janji Tuhan, kemudian berusaha untuk mengikuti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari. Mungkin hari ini tidak semua yang saya bisa buat. Tapi secara perlahan-lahan saya harus lakukan itu. Supaya di dalam Wahyu katakan, manakala kita bertahan sampai kesudahan, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Hal ini yang sangat menyenangkan bagi kita. Jadi jangan sampai masa muda kita, kehidupan kita ini tidak punya tujuan. Kita mengharapkan kita selamat, padahal ujung-ujungnya kita tidak selamat. Saya yakin ayat 11, 17, 18 memberikan poin-poin penting untuk kita. Takut Tuhan, pegang pada janji Tuhan, berusaha untuk mengikuti tita Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Pendeta. Berikutnya saya ingin mendengar dari Saudara Joe, bagaimana kalau dari ini kan yang tadi yang pendeta jelaskan itu kan bagaimana seorang pendeta menjelaskan. Nah, kalau dari Bro Joe, Saudara Joe, selaku anak muda untuk menjelaskan ke teman-teman yang ada di sekitar. Kita tahu kan kalau bahasa dari kita sendiri kepada teman-teman kita kan pasti berbeda. Nah, mungkin bagaimana sih Saudara Joe, silahkan. Ya, terima kasih. Saya tertarik dengan ilustrasi yang Kapen Aksi gunakan, yaitu tentang universitas. Nah, di dalam hal ini, di dalam universitas ini, kita sebenarnya nggak layak masuk universitas itu. Dalam hal ini ya, yaitu Universitas Kristus dalam hal ini. Kita nggak layak masuk di situ. Itulah sebabnya kita diberikan kasih karunia gratis untuk masuk ke dalam universitas itu. Tapi ketika diberikan kasih karunia gratis untuk masuk ke universitas itu, untuk tamat, apakah kita akan diam-diam saja? Tentunya tidak. Caranya adalah dengan berpegang pada janji-janji atau misalnya aturan yang ada di situ. Bukan dengan kemampuan kita, karena kita nggak mampu, ingat ya. Itu kasih karunia Tuhan. Nah, ketika kita bertahan, sabar, dan percaya kepada pemimpin universitas itu, ingat, rektornya Bapak kita loh. Rektornya. Karena saya ingin bacakan ayatnya ya. Di dalam Mazmur 103, teman-teman boleh baca juga dalam Alkitab, bahwa dia dalam ayat 7, dia bilang, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Nah, itu sebabnya judul kita adalah Injil Musa, Injil dari Musa. Dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel, ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 9. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan tahu bahwa kita debu. Kadang kita yang sudah lupa diri. Oh, saya ini hebat. Saya lebih hebat dari Dodi, dari Pastor Aksi, dan dari Sania. Saya lebih hebat. Saya lebih jago. Kita lupa bahwa kita ini debu. Itulah sebabnya Tuhan yang bilang bahwa justru Tuhan yang mengingat keadaan kita. Nah, ketika Tuhan mengingat keadaan kita, Dia melimpahkan paket yang tadi. Seharusnya ketika kita sadar, ternyata kita tidak pantas untuk kuliah,
tapi Tuhan berikan kasih karunia kita boleh masuk universitas. Saya tidak pantas untuk disembuhkan, Tuhan berikan gratis penyembuhan. Saya tidak pantas untuk hidup, Tuhan berikan hidup. Ketika kita sadar, maka kita akan menjadi hormat atau mengasihi Tuhan. Takut di sini bukan arti, saya takut seperti takut kalau sini takut kalau pakai motor nggak pakai helm takut polisi atau takut hantu atau takut setan-setan lain, takut suanggi atau takut apa. Bukan. Tapi hormat atau show reference, hormat. Ketika saya sadar bahwa ternyata saya ini orang bukan siapa-siapa, tapi diberikan mahkota kemuliaan, diberikan yang terbaik. Itu akan membuat saya sadar. Saya bukan siapa-siapa, ternyata tiba-tiba teman-teman dapat kiriman pulsa 100 giga gratis. Apa respon kita terhadap orang yang mengirimkan itu? Paling, terima kasih. Rasa hormat itu yang dimaksudkan takut akan dia. Karena kenapa? Karena dengan orang yang sadar akan ketidakmampuannya, ketika mengetahui apa yang Tuhan berikan, maka hubungan itu akan lebih erat dan dia akan selalu berharap kepada Tuhan. Orang lain mendapatkan kasih karunia, iya, tapi mereka tidak sadar. Mereka anggap itu mereka punya kehebatan. Dan saya sering anggap itu, saya hebat, saya kuat, saya mampu. Jadi, nggak perlu saya bersyukur. Makanya kan ayat ini adalah ayat pujian. Kita memuji Tuhan karena puji Tuhan, karena Dia yang hebat, karena Dia yang mampu, karena Dia yang memampukan, Dia yang memberikan. Bukan saya. Jadi, takut akan Tuhan bukanlah suatu syarat untuk agar kita diselamatkan. Kita sudah diselamatkan, kita telah diberikan karunia, untuk itu kita merespons bahwa Tuhan terima kasih. Ketika kita merespons, maka kita akan sadar bahwa sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya. Dia yang ingat kepada kita, bukan kita. Dia yang ingat bahwa kita ini adalah debu. Jadi bagi sahabat-sahabat misalnya kalau ada yang mau bertanya, kita harus takut akan Tuhan. Bukan takut dulu, tidak. Kasih Kristus itu yang akan membuat kita menjadi, saya hormat kepada Tuhan. Saya takut akan Tuhan. Itu kira-kira kalau dari saya. Oke, terima kasih. Jadi pembahasan jadi buat teman-teman yang ada di rumah, semoga ini bisa menjawab ya. Ini kan tadi ada 2 tanggapan, satu dari kakak pendeta Aksi, kemudian dari saudara Jo, yang bisa mewakili orang-orang muda, memberikan contoh bagaimana untuk menjawab jika punya teman-teman yang bertanya seperti demikian. Oke, yang selanjutnya mungkin adalah pertanyaan yang terakhir dan saya ini ingin menyampaikan pertanyaan ini buat ketiga teman saya yang ada di sini pada malam hari ini. Nah, kita kan tadi sudah membahas tentang bagaimana kasih Tuhan, bagaimana apa yang kita peroleh ketika kita ketika kita sudah mendapatkan kasih dan karunia dari Tuhan. Mungkin buat Saudari Sani, setelah mempelajari hal-hal tersebut malam ini, bagaimana kira-kira mengaplikasikan secara praktis pelajaran malam ini ke orang-orang yang ada di sekitar kita? Oke, terima kasih Kak Dodi. Saya juga tertarik dengan ilustrasi dari Kak Pendeta Aksi. Soalnya waktu saya kurang ingat SD atau SMP, waktu itu kami dapat contoh salah satu pelajaran, anggaplah matematika. Jadi waktu baru masuk kelas langsung dibilang, kalian semua dapat nilai 100. Tapi kalau misalnya kalian mau lulus dengan nilai 100 itu, kalian harus mempertahankan agar tidak kayak membuat kesalahan waktu ujian, misalnya harus dapat nilai yang bagus, dan misalnya kalau misalnya gurunya, seperti tadi, guru kasih peraturan, terus kita ikuti, nilai kita pertahankan. Nah, kurang lebih kalau yang saya dapat, saat kita sudah sadar, kita itu sudah diselamatkan, kita itu sudah dapat, itu 5 paket yang tadi, untuk aplikasi praktis, saya mau mengajak kita semua, saat kita sadar kita sudah mendapat 5 paket yang tadi, marilah kita bersama-sama mempertahankan paket itu, agar supaya paket itu tidak lepas daripada kita. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mempertahankan paket itu, simpelnya, segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus selalu ingat, saya mau melakukan ini, Tuhan mau senang atau tidak, apakah paket saya ini mau bisa lepas dari saya atau tidak saat saya melakukan ini. Misalnya saat saya bergaul, misalnya saat ada ibadah malam, terus ada teman lain yang mengajak, ayo kita keluar jalan-jalan. Nah, saat saya akan memilih jalan-jalan, apakah Tuhan akan senang dengan yang saya lakukan? Apakah paket saya ini akan diambil dari saya atau tidak? Saat
saya lebih memilih untuk mengikuti ibadah, apakah Tuhan akan senang atau tidak, apakah paket saya akan diambil atau tidak. Nah, kurang lebih, jadi kalau untuk simpelnya, segala sesuatu yang kita lakukan, ingat apakah yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau dari saya, begitu, Kak. Oke, terima kasih ya, Saudari Sani. Kalau mungkin dari Saudara Jo, mungkin ada bagaimana pengaplikasiannya secara praktis, atau mungkin mempunyai pengalaman sudah mengaplikasikan apa yang kita pelajari malam hari ini. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi ketika saya belajar, yang pertama yang saya dapati adalah Injil itu bukan nanti di Perjanjian Baru. Jauh sebelum Yesus datang, perjanjian-perjanjian anakan atau cabang-cabang itu mulai dari Abraham, dari Adam, dari Daud, itu semua sampai kepada Musa ini sebenarnya akan mengungkapkan Injil yang sejati itu, yang menunjuk kepada kedatangan Yesus nanti. Jadi kita jangan membanding-bandingkan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, karena memang Injil itu ini Mazmur dalam Perjanjian Lama, dan semua orang mendapatkan hak untuk menerima kabar baik ini, bahwa kita tidak dibalas menurut dosa kita. Itu luar biasa sekali. Itu bukan nanti konsep kasih karunia, karena kebanyakan orang bertanya kepada saya, kita kan hidup di zaman Perjanjian Baru, di zaman kasih karunia. Jadi kita punya dosa itu tidak diperhitungkan seperti kalau menurut hukum, akibatnya ini. Tapi itu dari Mazmur sudah dibilang bahwa justru ayat 10 itu tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Bahkan sejauh timur dari barat, ia mengampuni kita, kan? Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bagaimana itu jauh timur dan barat? Kita ini di wilayah Indonesia Timur dan barat itu tidak bisa ketemu. Kalau satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Jadi timur dan barat. Artinya Injil pengampunan dosa yang sepenuhnya telah diberikan jauh di dalam Perjanjian Lama. Dan itu yang lebih meyakinkan saya terhadap firman Tuhan ini. Karena kadang-kala bagi saya ingin pilih-pilih. Saya lebih banyak saja belajar di Perjanjian Baru mungkin. Kan lebih banyak janji. Tahu-tahu di dalam Mazmur 103, jauh sebelum Perjanjian Baru itu ada. Bahkan telah dinyatakan bahwa pelajaran praktis ini sangat menggugah hati saya. Dan bahasa yang digunakan juga seperti tingginya langit dari atas bumi, demikian besarnya kasih setia. Bahkan seperti Bapa sayang kepada anak-anak. Ingat, kita ini semua, saya teringat dengan ilustrasi dalam buku Lukas, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita ini sudah seperti anak hilang, sudah tidak pantas, sudah menjaga babi, dan mau makan makanan babi saja kita sudah tidak layak. Tapi Bapa justru menunggu di rumah. Setiap hari menunggu anak itu untuk pulang. Saya kadang hilang, atau kadang saya menjadi anak yang tua. Ketika ada anak yang mau pulang, anak bungsu pulang, saya yang rese. Kamu kan orang berdosa, kamu mau pulang ini. Dia sudah tidak layak begitu. Saya yang coba menyombongkan diri. Contoh ya, saya dalam pikiran pribadi, saya kan lebih pantas dari dia. Kenapa dia yang dipilih? Contoh. Saya yang lebih mampu daripada dia, kenapa dia yang ditunjuk? Itu menjadi pergumulan pribadi. Saya yang lebih hebat daripada dia, kenapa dia yang dapat juara? Harusnya saya. Saya lupa dengan apa yang dikatakan. Tuhan tahu bahwa kita ini debu. Itu yang harusnya menjadi, aduh Tuhan, mohon maaf. Saya harus lebih banyak berdoa, menjalin hubungan. Bahwa dengan hal-hal praktis ini, jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi bandingkanlah diri kita dengan kasih karunia Tuhan yang setinggi langit dari atas bumi, sejauh timur dari barat. Dan dengan kasih Bapa yang luar biasa, itu dapat mengubah hidup saya dan saudara. Kita berempat di sini bukanlah manusia yang sudah sempurna untuk membahas hal ini. Kita sudah tidak berdosa, tidak. Masing-masing kita mempunyai kelemahan pribadi, pergumulan pribadi yang berbeda-beda. Untuk itu, kita harus datang kepada Tuhan untuk selalu berharap kepadanya. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih penjelasan yang sangat menarik ya dari Saudara Jo. Nah, untuk yang terakhir ini saya ingin mendengar dari pendeta bagaimana kita sebagai orang muda ini bisa mengaplikasikan ini secara praktis dalam kehidupan kita. Dan mungkin bisa sekalian dengan bisa memberikan sedikit closing statement ya, closing statement tentang pelajaran kita malam hari ini. Silakan Kakak Pendeta Aksi. Baik, terima kasih. Hal yang praktis yang harus kita lakukan adalah yang pertama,
Mari kita buka hati kita, izinkan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Seringkali kita lebih mengizinkan hal duniawi untuk ada di dalam hati kita daripada mengizinkan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tapi setelah kita belajar malam hari ini, mari kita buka hati kita. Saya yakin manakala sahabat-sahabat orang muda, kita semua yang menyaksikan video ini, tayangan ini, manakala kita membuka hati kita dan Tuhan masuk ada bersama-sama dengan kita, kehidupan kita secara perlahan-lahan akan berubah. Poin yang kedua adalah jangan pernah kita merasa bahwa kita sanggup untuk melakukan semua itu. Titah Tuhan, perintah Tuhan, bahkan sanggup untuk mengerti semua janji Tuhan. Ingat seperti yang Kak Jo bilang di dalam Mazmur 103 ayat 114, kita ini hanya debu, Tuhan tahu itu. Tapi walaupun kita ini hanya debu, Tuhan sangat menyayangi kita. Sehingga janji-janjinya sangat luar biasa. Tujuan janji itu hanya untuk saudara dan saya, sahabat-sahabat orang muda. Hanya untuk kita, tidak untuk orang lain. Poin yang ketiga adalah, mari sekali lagi saya suka kita selalu meluangkan waktu kita untuk membaca ini firman Tuhan. Luangkan waktu bersama Tuhan membaca ini Alkitab. Karena terlalu banyak hal istimewa yang kita dapat di sana. Sehingga kita akan menjadi orang-orang muda yang luar biasa. Dan orang tidak menganggap remeh bahwa kita ini muda. Tapi kita akan menjadi teladan bagi orang lain. Dan manakala kita menjadi teladan bagi orang lain, jangan pernah menyombongkan diri. Tapi biarlah teladan kita itu mencerminkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai kesimpulan, saya suka baca di dalam satu buku yang ditulis oleh penulis Kristen. Buku itu dengan judul Step to Christ, halaman 62 dan 63. Saya suka statement ini, karena statement ini luar biasa. Dikatakan seperti ini, jadi kita tidak memiliki apapun dalam diri kita untuk dibanggakan. Penulis menekankan bahwa tidak ada satupun yang di dalam diri kita yang kita mau banggakan. Lebih lanjut dikatakan, kami tidak memiliki dasar untuk meninggikan diri sendiri. Satu-satunya dasar pengharapan kita adalah kebenaran Kristus. Harapan kita, kekuatan kita, kebenaran kita hanya ada di dalam apa? Kristus. Ini sangat penting untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang diperhitungkan kepada kita, dan yang dikerjakan oleh Roh-Nya yang bekerja di dalam dan melalui kita. Ternyata kita boleh hidupkan semua itu hanya melalui pertolongan Roh Kudus. Sekali lagi, di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, selalu mengundang Roh Kudus untuk hadir bersama-sama dengan kita, untuk selalu menjalankan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya manakala kita dituntut oleh Roh Kudus. Mazmur 103 ayat 13. Bapa sayang kepada anak, Tuhan juga sayang kepada kita. Tapi Tuhan lebih sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita belajar untuk takut akan Dia. Mari kita belajar untuk mengasihi Dia. Karena di saat kita mengasihi Dia, kita mengikuti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita akan merasa betul ternyata Tuhan kita ini memiliki kasih sayang kepada kita yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, jangan pernah lupa untuk selalu membuka hati kepada Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Pendeta Aksi sudah memberikan sedikit closing statement. Dan memang saya sangat tertarik ya yang dikatakan oleh Pendeta Aksi, di mana dalam Alkitab ini ada begitu banyak ayat, ada begitu banyak pasal. Bahkan contohnya satu pasal saja malam ini di Mazmur 103 ini kita bisa membahas sesuatu yang sangat menarik. Dan kalau secara saya pribadi, satu pasal ini seolah merasa masih hal yang baru, masih hal yang baru. Seperti yang Saudara Jo katakan tadi bahwa Injil kan selama ini kita tahu itu di Perjanjian Baru, tapi ternyata Injil dibahas di Mazmur 103 ini. Beberapa ratus tahun sebelum ada Injil Perjanjian Baru itu ternyata sudah dibahas di Mazmur. Jadi memang Alkitab ini sangat penuh dengan misteri. Makanya seperti yang pendeta katakan bahwa mari kita, rekan-rekan orang muda yang ada di rumah, mari kita selalu mempelajari. Mari kita selalu mempelajari, menggali lebih dalam lagi tentang Alkitab yang kita punya. Dan memang malam hari ini
pelajaran dan pembahasan yang menarik dari ketiga narasumber kita yang ada di sini pada malam hari ini. Dan dengan berat hati kita harus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Dan untuk menutup diskusi, mungkin saya mohon sekali lagi kesediaan dari Pendeta Aksi Lololuan untuk memimpin kita dalam doa tutup. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang selalu ada bersama-sama dengan kami, di malam hari ini kami bersyukur atas kesempatan yang indah, kami boleh meluangkan waktu merenungkan kembali kebaikan Tuhan bagi kami. Setelah kami mempelajari akan firman Tuhan, kami mendapati bahwa Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat menyayangi kami. Oleh sebab itu Bapa, ajarilah kami untuk melihat kebaikan, melihat kasih-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami mau selalu mengikuti apa yang Engkau ingin kami lakukan, sehingga kami boleh merasakan akan kasih Tuhan dan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang mungkin saat ini ada bersama-sama dengan kami yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan berkati mereka dengan segala pergumulan hidup mereka. Ajarilah kami semua sebagai orang-orang muda untuk selalu meluangkan waktu, membuka hati kami untuk mengizinkan Tuhan bersama-sama dengan kami. Sehingga di dalam kehidupan kami boleh menjadi orang-orang muda yang mana kami boleh menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain. Dan melalui kehidupan kami, banyak orang boleh mengenal Tuhan. Bapa di sorga, kehidupan kami malam hari ini dengan segala pergumulan hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak kami. Ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Pendeta Aksi. Sekali lagi terima kasih juga buat rekan-rekan saya, Saudari Sani, Saudara Jo sudah menyempatkan waktu hadir pada malam hari ini dengan membahas firman Tuhan. Dan puji Tuhan buat sahabat-sahabat orang muda yang sedang menyaksikan tayangan ini. Semoga kita semua yang mengikuti Inforce Bible Lesson pada malam hari ini boleh memperoleh suatu berkat dan inspirasi yang membawa diri kita untuk semakin giat dalam melayani sesama, melayani dan mengasihi Tuhan kita. Kami dari tim Inforce Bible akan hadir lagi kembali minggu depan untuk menemani rekan-rekan orang muda dalam mempelajari Alkitab dengan suatu pengalaman belajar yang berbeda. Dan buat seluruh teman-teman orang muda yang sedang menyaksikan, mari follow Facebook fanpage dari East Indonesia Union Conference Youth Ministry atau EIUC Youth Ministry dan dapatkan informasinya yang lengkap di sana. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan selamat malam. Dah.